selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kepala Dinas Pendidikan Padang ancam copot kepala sekolah yang melakukan pembiaran pungli di sekolahnya. Sering konsumsi narkoba, seorang ayah tega aniaya anak tirinya hingga patah kaki. Libur Nataru, penumpang kereta api membludak. Empat rumah di Kampung Sigiran, Nagari, Tanjung Sani, Agam, rusak akibat longsor yang terjadi pada Senin sore. Longsor itu terjadi usai wilayah Kecamatan Tanjung Raya diguyur hujan deras. 4 rumah yang rusak dipenuhi material lumpur dan kayu. 22 jiwa mengungsi akibat peristiwa itu. Dengan menggunakan alat seadanya, petugas gabungan dibantu warga setempat berjibaku mengenyahkan material longsor dari dalam rumah warga. Selain permukiman, material longsor juga menutup badan jalan Nagari Tanjung Sani. Bahkan satu mobil minibus terpaksa dievakuasi petugas karena terjebak material longsor. Menurut salah seorang warga, saat peristiwa itu terjadi, terdengar suara gemuruh dan dentuman keras. Mendengar hal itu, dia dan penghuni rumah lainnya lari menyelamatkan diri. Kini, Masri bersama puluhan warga mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman. Oke, kayak gemuruh Pak ya? Iya, lari. Pak, ini udah sering kejadian sini Pak? Yang sini udah 2 kali. Udah 2 kali Pak ya? Tidak rumah ini ada kan. Apa saja kerusakan rumah? Lemari, apa kain-kain, surat-surat habis semua. Habis semua, berarti ada jebol dinding juga Pak ya? Iya. Jebol sana, kan? Ini Kalau lokasi longsor pada saat sekarang ini tim gabungan sudah melakukan yang pertama itu melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang rumahnya terdampak oleh material longsor dan banjir ke rumah sanak dan familinya yang berada di sini. Yang kedua, tim gabungan saat ini seperti yang kita lihat sedang berupaya melakukan pembersihan baik itu material kayu maupun material lumpur. Pembersihan rumah terus dilakukan warga, dibantu petugas gabungan, selama 2 hari untuk menyingkirkan material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Safatul Ulum melaporkan dari Agam. Setelah mencari sejak Senin sore, tim gabungan Basarnas Mentawai Rabu pagi berhasil menemukan Mustafa, pegawai sebuah lokasi wisata di perairan Pulau Pitojat, dengan jarak sekitar 200 meter arah selatan dari lokasi korban dinyatakan hilang. Korban langsung dievakuasi petugas ke Pelabuhan Tuapejat Mentawai dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk divisum. Sebelumnya, korban yang merupakan pekerja sebuah lokasi wisata berangkat dengan 2 rekannya mengambil BBM ke Tuapejat dan kembali pulang menggunakan perahu. Setiba di lokasi, kedua rekannya membawa BBM itu menuju tempat kerjanya. Sedangkan korban mengikat perahu yang terletak sekitar 15 meter dari bibir pantai. Namun 10 menit kemudian, saat rekannya kembali mengantarkan BBM, korban tidak ditemukan di lokasi. Pada hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada jarak 200 meter arah selatan dari LKP awal dan mengevakuasi pada pukul 07.40 ke Pelabuhan Tuapejat Mentawai, dan selanjutnya korban diserahkan ke pihak kepolisian
dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mentawai untuk penanganan lebih lanjut. Kasus kematian Mustafa kini ditangani oleh Polres Mentawai untuk mengungkap apa penyebab kematian Mustafa yang mendadak itu. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Terkait dugaan pungli yang dilakukan di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Timur, Kepala Dinas Pendidikan Padang mengancam akan mencopot kepala sekolah karena membiarkan terjadinya pungli di sekolah yang dipimpinnya. Pungli yang dimaksud yaitu yang dilakukan pengurus komite kelas yang memungut iuran Rp25.000 per orang tua murid untuk kegiatan lomba menghias kelas. Jika orang tua tidak membayar, maka akan dikeluarkan dari grup paguyuban kelas. Pungutan kedua berupa iuran jalan-jalan murid keluar kota sebesar Rp300.000 per orang. Meski murid tidak ikut, orang tuanya wajib membayar. Inilah yang dikeluhkan oleh orang tua murid karena menjadi beban ekonomi bagi mereka. Pasalnya, sebagian besar orang tua murid merupakan keluarga kurang mampu. Kadisdik Padang, Yopi Krislova mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin pegawai negeri, maka sanksinya bisa berupa peringatan 1 hingga 3. Jika masih tidak berubah, maka akan dilakukan pencopotan terhadap jabatan kepala sekolah. Ya, teguran karena kita kan ASN di PP 94 2021 tentang disiplin pegawai, ada hak-hak yang harus kita laksanakan dan harus dilarang. Contohnya tidak melaksanakan tugas atau memungut yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa kita katakan sanksi. Baik surat perintah SP 1 sampai 3. Nah, bisa jadi sampai terakhir ya penonaktifan dari jabatan sebagai kepala sekolah. Sementara itu, pengamat hukum pidana yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Padang, dalam ilmu hukum, pungli dipastikan dilakukan tidak hanya pada satu orang, namun melibatkan pihak lain. Sudah sepatutnya penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk bisa turun dan memeriksanya. Secara konstitusional, pemerintah melindungi dan mensubsidi dana pendidikan yang banyak, agar generasi penerus bangsa saat ini bisa menjadikan Indonesia emas di masa mendatang. Nah, apalagi kemudian yang namanya pungli ini sesuatu yang pelakunya tidak tunggal. Yang kita tahu adalah secara konstitusional dilindungi, bahkan disubsidi besar-besaran oleh negara. Ini dibiarkan, tentu kemudian menjadi timbul pertanyaan, mengapa kemudian perkara pungli ini dibiarkan begitu saja. Dari informasi yang kami dapat, ini sudah lebih dari 2 minggu, tapi belum ada tanda-tanda bahwa penegak hukum yang punya kewenangan, apakah Kejaksaan Negeri Padang ataupun Polresta Padang, untuk kemudian melakukan penggalian informasi mendalam terkait dengan pungli ini. Sebelumnya, Kepala Sekolah Dasar Negeri 31 Jati Tanah Tinggi telah membantah melakukan pungli, karena semua kegiatan itu diinisiasi oleh orang tua murid. Namun, layaknya dalam sebuah organisasi, apa yang terjadi di organisasinya itu sudah pasti diketahui oleh pimpinannya. Robiham melaporkan dari Padang. Puluhan calon jemaah umroh asal Sumatera Barat dan Kerinci mendatangi kantor perusahaan Biro Perjalanan di Ulakarang, pusat kota Padang. Mereka adalah calon jemaah umroh yang berulang kali gagal berangkat. Mereka meminta uangnya dikembalikan, sebab sudah 5 kali sejak tahun 2022 lalu mereka gagal berangkat. Biro Perjalanan hanya memberikan janji kepada 33 orang tersebut, namun tak pernah ditepati. Tetapi tidak ada seorang pun pegawai yang bisa ditemui karena kantornya tertutup. Karena tak berhasil, mereka mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk melaporkan pemilik Biro Perjalanan dengan delik penipuan dan pemalsuan dokumen negara. Pihak travel mengirimkan visa palsu kepada masing-masing jemaah. Para calon jemaah umroh tersebut berasal dari Padang dan pesisir selatan dengan jumlah 20 orang dan dari Kerinci 13 orang. Salah seorang jemaah mengatakan, agar bisa umroh
ia telah menabung sejak tahun 2014 lalu dengan menyisihkan uang sebanyak Rp50.000 per minggu dari hasil kerjanya sebagai buruh tani di pesisir selatan. Setelah uang terkumpul dan mendaftar umroh, seharusnya ia berangkat pertengahan tahun 2023 lalu. Namun Biro Perjalanan selalu menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Selain itu, batalnya keberangkatan juga menjadi beban mental, sebab mereka di kampung masing-masing telah melakukan doa syukuran dan mengundang tetangga. Bahkan ada yang sudah 2 kali melaksanakan doa syukuran. Dari pesisir selatannya juga banyak, dari Kambang, dari Balai Selasa juga ada. Harapan Ibu seperti apa sekarang ini? Harapan kami, kalau bisa kami tidak diberangkatkan atau kembalikan uang kami. Kami minta kembalikan uang kami, nggak mungkin kami diberangkatkan. Kami udah bosan kena janji-janjinya selama ini. Laporannya, masalahnya saya sudah berulang kali supaya untuk berangkat ke umroh, tapi tidak juga ditanggapi oleh Bu Ana. Ya, dijanjinya ke berangkat terakhir tanggal 23, enggak juga ditolak. Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Umroh Kemenak Sumatera Barat mengatakan, Biro Perjalanan tersebut merupakan biro umroh bodong, sebab tidak mempunyai izin dari Kemenak. Jamaah sudah sekitar 5 orang datang ke Kementerian Agama mengadukan nasibnya bahwa dia sudah sekian kali dijanjikan untuk berangkat oleh travel umrah. Malahan sudah ada yang sampai ke bandara. Ternyata sampai di bandara itu tidak jadi berangkat. Ya kan? Setelah kita cek travel yang dimaksud, ternyata tidak terdaftar, tidak ada izin. Sementara itu, Lena, pemilik biro perjalanan saat dikonfirmasi via telepon, mengatakan sedang berada di luar kota. Terkait tidak kunjung diberangkatkannya calon jemaah umroh, Lena menyalahkan para jemaah sebab tidak sabar menunggu. Robiham melaporkan dari Padang.